Ya, selamat pagi semuanya. Kembali kita pada pelajaran matematika. Di sini materi adalah bidang kartesius. Ada dua hal yang akan saya sampaikan, yaitu pertama adalah mengingat kembali titik acuan yang berada di titik 0,0. Ya. Kemudian bagaimana jika titik acuannya juga tidak berada di titik 0,0? Berarti ada dua nih. Yang satunya berada di titik 0,0 titik acuannya, yang kedua tidak berada di titik 0,0. Di sini kita mengingat kembali terlebih dahulu untuk titik acuan yang berada di titik 0,0. Ya, mohon maaf jika ada suara berisik atau semacam ini. Semoga tidak mengganggu pembelajaran hari ini. Ya, kita langsung saja ya, fokus dalam pembelajaran hari ini. Di sini kita belajar tentang titik acuan berada di titik 0,0. Artinya apa? Jika titik acuannya 0,0 berarti ada di sini. Perhatikan kursor yang saya tunjukkan ini, warna biru di tengah ini, perpotongan sumbu X dan sumbu Y yang tegak lurus di sini. Ini ada 0,0. Jika saya meminta bagaimana dengan pasar, nama pasar yang ada di sini. Nah, pasar ini titik koordinatnya bagaimana? Kita kembali dulu bahwa kita harus menentukan nilai X-nya dulu. Berarti kita lihat pasar itu X-nya ada di 4. Ya, ada di 4. Kemudian Y-nya ada di 3. Sehingga penulisannya adalah 4,3. Bukan 3,4 ya. X, Y. Jadi 4,3. Artinya apa? Pada saat dibuat keterangan, masih ingat cara membuat keterangan? Waktu membuat keterangan berarti harus membacanya dari sumbu Y dulu. Pasar berjarak 4 satuan ke kanan. 1, ini 2, 3, 4. Ya, 4 satuan ke kanan dari sumbu Y. Sebutkan sumbu Y-nya dulu. Dan berjarak 1, 2, 3. 3 satuan ke atas dari sumbu X. Ya. Lagi, kita coba lagi. Pos 3. Titik koordinatnya adalah, kita lihat X-nya ada di 3. Lalu Y-nya ada di negatif 3. Sehingga penulisan pos 3 adalah 3, negatif 3. Lalu bagaimanakah membuat keterangannya? Pos 3 berjarak 3 satuan ke kanan dari sumbu Y. Dan berjarak 1, 2, 3. Lihat arahnya ke bawah. 3 satuan ke bawah dari sumbu X. Itulah cara membuat keterangannya ya. Lalu tenda 3. Kita coba yang ketiga, tenda 3 yang ada di sini. Nah, karena tenda 3 berada tepat di sumbu X ya, berbeda dengan yang lainnya tadi ya. Ini tenda 3 berada di sumbu X. Cara membaca titik koordinatnya dulu. Titik koordinatnya adalah, lihat tenda 3 ada di X-nya negatif 2. Y-nya bagaimana? Y-nya ada di 0. Sehingga penulisannya adalah tenda 3 itu adalah negatif 2,0. Keterangannya bagaimana? Tenda 3 berjarak 2 satuan ke kiri. 2 satuan ke kiri dari sumbu Y. Dan terletak tepat di sumbu X. Kita tidak usah mengatakan ke atas atau ke bawah dari sumbu X karena dia berada tepat di sumbu X. Begitu juga nanti tenda 2 berada tepat di sumbu Y. Oke. Ini yang ketiga. Sekarang kita coba yang pemakaman. Nah, ini pemakaman. Titik koordinatnya adalah negatif 5, negatif 2. Pemakaman berjarak 5 satuan ke kiri dari sumbu Y. Kemudian ini dan berjarak 2 satuan ke bawah dari sumbu X. Ya, inilah pembuat keterangannya berdasarkan titik acuannya 0,0. Ya. Sekarang bagaimana jika titik acuannya tidak berada di titik 0,0? Nah, kursornya saya taruh bawah gini. Nah, ini titik acuan tidak berada di titik 0,0. Artinya apa?
selain 0,0. Jadi bisa di pos 2 ini, bisa ada di Butan, wah, bisa ada di tenda 3. Lalu bagaimana? Pada saat titik acuannya tidak berada di 0,0, maka titik koordinat yang tadi ada pasar, perumahan, pemakaman, tenda 3, pos 3, ini titik koordinatnya akan berbeda. Ya, sekali lagi akan berbeda. Karena apa? Tergantung posisi titik acuan yang diinginkan. Misal, contoh, saya Pak Tejo ingin titik acuannya tidak di 0,0 ya, ini ya. Di pasar misalnya. Titik acuannya ada di pasar. Bagaimanakah di perumahan, titik koordinat di perumahan? Kalau kita berbicara titik acuannya berada di 0,0, maka perumahan ini berada di 6,5, ya. Betul ya? Kalau titik acuannya di 0,0, maka perumahan ini koordinatnya ada di 6,5. Apakah jika titik acuannya tidak berada di 0,0 melainkan ada di pasar? Nah, kita tahu sendiri pasar ini titik koordinatnya adalah 4,3. Apakah sama nanti 6,5? Tidak. Kita lihat titik acuannya di sini. Pasar menuju perumahan. Nah, kalau pasar menuju perumahan, etikanya tidak boleh miring ya. Begini nggak boleh nih. Ini etikanya tidak sopan nih kalau di bidang kartesius. Lalu gimana, Pak Tejo? Harus ke atas. Ingat, kalau ke atas ini sejajar dengan sumbu Y. Koordinat tidak boleh dimulai dari Y, tapi dimulai dari X. Jadi kita harus ke kanan atau ke kiri. Kita lihat perumahan ada di sebelah kanan atau kiri pasar. Di sebelah kanan ini kan. Nah, sehingga kita bacanya adalah gini. Berarti kan 1, 2 ke kanan. Ya, pasar berjarak 2 ke kanan. Ini. Kemudian 2 ke atas. Betul? Kalau ke kanan berarti positif, ke atas juga positif. Sehingga perumahan ini koordinat titiknya adalah 2,2. X-nya 2, Y-nya juga 2. Kenapa? Karena acuannya ada di pasar. Coba perumahan sekarang, tetap kita cari perumahan ya, tapi acuannya kita ganti. Kita ganti di kolam. Nah, ini titik acuan ada di kolam. Kita tentukan dulu. Lihat, kolam ini kan ada di -3, -3. Kalau menuju ke perumahan, maka dia harus, perhatikan, kolam menuju perumahan ke kanan berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sudah stop ya 9, jangan 10, 11 ya. Lah, 9 udah sampai sini nih. Ya, pas perumahan ada di sini. 9. Betul? Betul atau tidak? Betul ya. Jangan ragu. Ini sepertinya ada yang ragu nih. Kemudian lihat 9 di sini ya. Kemudian kita naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa tadi ke kanan? 9 ya. Lalu ke atas 8. Sehingga perumahan ini titik koordinatnya menjadi 9,8 karena titik acuannya ada di kolam. Pak, gimana kalau seumpama saya inginnya ada di pos 3, Pak, tapi saya minta ini, Pak, teka-teki tersembunyi. Nah, titik koordinatnya bagaimana ini? Coba pos 3 menuju teka-teki tersembunyi. Berarti dia harus ke kanan atau ke kiri? Ada sebelah kiri kan? Pos 3 ya, menuju ke teka-teki tersembunyi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Pos 3 menuju teka-teki tersembunyi, 9 ke kiri, 5 ke atas. Kalau ke kiri artinya negatif, kalau ke atas berarti positif. Sehingga teka-teki tersembunyi dengan acuannya adalah pos 3, maka titik koordinatnya adalah -9,5.